Akan melakukan ibadah pemberangkatan jenazah ini. Ya, mari sama-sama sebelum kita mulai, sama-sama saya undang untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada, selalu baru bagi setiap kami semua di tempat ini, terlebih juga bagi setiap anggota keluarga dari almarhum Bapak Wenchausen. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati kami semua dalam ibadah pemberangkatan. Setelah ibadah ini selesai, Tuhan kami berdoa, kami mintakan hadirat-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami minta Roh Kudus-Mu mengalir dengan luar biasa, jamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang berikan cuaca yang baik selama kami melakukan ibadah pemberangkatan jenazah. Tuhan berkati kami semua, berkati ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan menaikkan pujian. Saya undang untuk kita semua bisa bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama dari awal kita nyanyikan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa
Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua dalam hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau menjadikan setiap kehidupan kami baik Tuhan. Pada mulanya Engkau menjadikan kami manusia. Rencanamu sudah indah ya Tuhan. Dari awal penciptaan kami sampai kepada hari kematian kami nantinya, semuanya indah, semuanya baik ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang akan memberkati setiap kami semua. Engkau yang terlebih rindu memberikan kami berkat-berkat-Mu yang terbaik Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Yesus Tuhan Kristus kita sebagai Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, biarkan siang hari ini Tuhan kembali berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, juga bagi setiap keluarga besar dari almarhum Pak Wenshausen. Tuhan kami berdoa, Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran ini ya Tuhan. Biarkan setiap firman ini boleh didengar dengan sederhana, dan setiap kami para pendengar-pendengarnya Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pemberangkatan jenazah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami minta cuaca yang baik, tidak panas, tidak hujan, tapi Tuhan menjagai. Biarkan segala prosesi ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik sampai nanti selesai. Terima kasih Bapak, kami berdoa serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk, kembali duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Siang Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Wenshausen. Kembali kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan berangkat ke tempat pemakaman. Sama-sama saya ajak kita bisa membuka firman Tuhan bagi yang membawa Alkitab atau mungkin melalui handphone Anda juga bisa.
di kitab Mazmur pasal 90 ayat pertama sampai ke-17. Di kitab Mazmur pasal 90 ayat pertama sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop firman Tuhan ini berjudul Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, Abdi Allah, Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, karena kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Firman Tuhan saya ambil judulnya, yaitu Allah, tempat perlindungan yang kekal. Seperti ibadah-ibadah sebelumnya beberapa hari lalu, saya sampaikan bahwa dari awal Tuhan itu menciptakan kita manusia itu, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Ketika awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu itu ketika kita, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya membaca kitab di Kejadian pasal pertama dan seterusnya, makanya manusia diciptakan di hari yang ke-6, bukan hari yang pertama. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya manusia itu diciptakan pada hari pertama, ketika bumi itu masih belum berbentuk, masih gelap gulita, dan kita diminta untuk membuat semuanya, membantu Tuhan untuk menciptakan tumbuhan, hewan, dan lain-lain semuanya untuk kita bisa hidup. Ketika saya membaca firman Tuhan, bahkan di kitab Kejadian saja, saya sudah amazed. Ternyata Tuhan itu menciptakan manusia di hari yang terakhir, hari ke-6, ya, sebelum nanti hari ke-7 itu Tuhan itu beristirahat. Ketika dari hari pertama sampai hari ke-5 itu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, terang, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya dari hari pertama sampai hari ke-5. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Sebelum Adam diciptakan, sebelum Hawa diciptakan, semuanya itu sudah disediakan Tuhan terlebih dahulu. Dan rencana-rencana Tuhan itu indah. Firman Tuhan di dalam saya akan bacakan juga, Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dia